Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, perkenalkan nama saya Novila M. Andini dengan NPM 224120117 dari kelas akuntansi 22A Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat akuisisi. Jadi laporan keuangan konsolidasi berdasarkan PSAK 65 2014. Laporan keuangan konsolidasi disebutkan bahwa investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Nah, konsolidasi dari laporan keuangan merupakan proses penggabungan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas dan posisi keuangan entitas tersebut seluruhnya. Prosedur laporan keuangan konsolidasi menurut PSAK 65 2014. Jadi yang pertama, menggabungkan aset liabilitas yaitu ekuitas, penghasilan beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasi jumlah tercatat dari investi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada entitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan beban, dan arus kas dalam intra yang kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi, pada prinsipnya prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 saat sebelum kombinasi bisnis. Skema transaksi akuisisi PT Nusantara dan PT Andalas. Jadi nilai akuisisi dan nilai wajarnya 1.200 juta. Kemudian nilai tercatat aset bersih PT Andalasnya pada saham biasa itu 800 juta rupiah. 800 juta ini dilihat dari laporan posisi keuangan. Kemudian saldo laba 400 juta dan total nilai tercatat aset bersih 1.200 juta didapat dari penjumlahan saham biasa ditambah dengan saldo laba. Kemudian selisihnya atau diferensialnya 0 rupiah karena pengurangan antara nilai akuisisi dan nilai wajar dikurang dengan total nilai tercatat aset bersih yang didapat dari saham biasa dan saldo laba. Jurnal yang dilakukan oleh PT Nusantara pada saat mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2015. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 1.200 juta rupiah untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Nah, ini laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat setelah kombinasi bisnis. Ini ada format kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi untuk kepemilikan sebagian. Konsolidasian pada tahun setelah kondisi yang sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat penyusuan laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Nah, saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada apresiasi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasi dan akhir tahun pada periode sebelumnya. Selama tahun berjalan, per tahun 2016, PT Andalas ini mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah, serta melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta rupiah. Atas laba bersih dan dividen yang dilaporkan ini, PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan dan dividen sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas yang dihitung berdasarkan metode ekuitas berikut. Nah, ini neraca saldo per tahun 2016. Ini ya jurnalnya.
pada tanggal 31 Desember 2016. Ayat jurnalnya adalah kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah untuk mencatat transaksi penerimaan dividen dari PT Andalas yang didapat dari 100 juta dikali 10%, maka hasilnya 100 juta rupiah. Kemudian investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yang dimana 250 juta ini 150 juta dikali 100%. Selanjutnya ada perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember. Di sini saldo 1 Januari 2016 rasionya 100 dibanding 0. Investasinya 1 miliar 350 juta. Kemudian pengendaliannya nggak ada, modal sahamnya 800 juta dan saldo labanya 550 juta. 550 juta didapat dari 1 miliar 350 juta dikurang 800 juta, maka saldo labanya 550 juta. Kemudian laba bersih 250 juta, maka saldo labanya 250 juta juga. Kemudian laba bersihnya 250 juta investasinya, maka saldo labanya 250 juta dan begitu juga selanjutnya. Untuk jurnal eliminasi, ayat jurnalnya bagian laba atas PT Andalas pada dividen diumumkan investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta, kemudian dividen diumumkannya 100 juta, investasi pada PT Andalasnya 150 juta untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kemudian saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta pada investasi pada PT Andalas 1 miliar 350 juta untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Pembahasan mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat akuisisi. Sekian dari video kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.